Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, banjir melanda 14 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Banjir juga merendam jalan poros antar provinsi yang menyebabkan akses kendaraan lumpuh. Banjir setinggi hingga 50 cm membuat akses kendaraan menuju Makassar dan sebaliknya lumpuh total. Banjir disebabkan luapan arus sungai Maros setelah wilayah ini diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Warga juga terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet. Air untuk kondisi banjir ini meningkat, karena kondisi air pasang juga terjadi. Ya kita berharap ini jam 8 ya sudah, mudah-mudahan sekitar jam 10 air pasangnya sudah menurun. Ya mudah-mudahan ini bisa surut banjirnya. Basarnas Makassar terus mengevakuasi warga yang terjebak bencana banjir di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sedikitnya ada 5 titik lokasi evakuasi yang dilakukan. Mayoritas korban banjir adalah lansia dan anak balita. Hingga tengah malam proses evakuasi korban bencana banjir di Kabupaten Maros terus dilakukan tim SAR gabungan. Akibat tingginya banjir dan derasnya arus air, warga yang merupakan lansia dan balita ini dievakuasi menggunakan tandu dan perahu karet. Banjir di Kabupaten Maros telah melanda sejumlah titik di 14 kecamatan. Selanjutnya di saat ini teman-teman ada sekitar 4-5 titik kita lakukan evakuasi. Sebagian melakukan evakuasi mandiri. Yang dimana kebanyakan kita evakuasi itu adalah lansia dan juga balita yang saat ini sudah disiapkan oleh pemerintah setempat untuk pengungsian yang sudah disiapkan. Saudara, dampak cuaca ekstrim, aktivitas penyeberangan wisata di Pelabuhan Rakyat Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, tutup. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat aktivitas pelayaran berisiko bagi keselamatan penumpang. Penyeberangan wisata dari Pelabuhan Rakyat Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, menuju ke Pulau Gili Trawangan, Lombok dalam beberapa hari terakhir ditutup. Penutupan akibat angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Selat Lombok bagian utara. Angin kencang disertai hujan deras membuat jarak pandang nahkoda terbatas sehingga berbahaya bagi pelayaran kapal cepat. Sejumlah wisatawan yang hendak menyeberang ke Gili Trawangan dialihkan melalui kapal feri di Pelabuhan Penyeberangan Padangbai. Sementara waktu untuk penyeberangan paspor dari Padangbai menuju Gili Trawangan, Pelabuhan Pemenang, kita melakukan penutupan sementara. Penundaan keberangkatan mengingat faktor cuaca. Dan tentu saja faktor keselamatan ada pertama, itu sembari menunggu cuaca membaik sampai dengan saat ini, dan informasi yang kita lihat di BMKG sampai dengan besok masih kita lakukan penutupan. Nanti setelah itu tentu saja kita lihat situasional di lapangan. Informasi terkini dari Pelabuhan Padangbai, Karangasem, Bali, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eka Winarta. Eka, selamat pagi. Bagaimana kondisi cuaca pagi ini di sana dan apakah sudah ada informasi sampai kapan Pelabuhan Padangbai akan ditutup? Ya, selamat pagi Mario dan saudara. Bisa saya sampaikan saat ini posisi saya saat ini melaporkan berada di Pelabuhan Rakyat Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, di mana Pelabuhan Rakyat ini merupakan pelabuhan wisatawan yang hendak menyeberang ke Gili Trawangan dari Padangbai menuju Gili Trawangan. Memang informasi sampai saat ini memang cuaca di seputaran dermaga memang masih terlihat adanya embusan angin yang cukup kencang dan terjadinya hujan yang sangat deras sertai gelombang yang tinggi. Memang dengan kondisi cuaca yang buruk inilah pihak otoritas Pelabuhan Padangbai atau KSOP Padangbai melakukan penutupan sementara untuk aktivitas penyeberangan
pelabuhan rakyat Padang Bae khususnya untuk kapal cepat. Memang biasanya pagi ini kalau memang aktivitasnya normal, penumpang atau yang dinominasi oleh wisatawan ini memang sudah mulai ramai karena pukul 08.00 WITA kapal cepat atau pelabuhan rakyat ini sudah mulai dioperasi hingga sampai pukul 12 siang. Begitu, Mario. Ya Eka, lalu hingga saat ini apakah ada penumpukan penumpang akibat penutupan pelabuhan dari pantauan Anda seperti apa? Ya, memang dari Mario dan saudara, memang dari informasi dari BMKG memang kondisi cuaca masih akan terjadi hingga besok. Nah, sampai saat ini di pelabuhan rakyat atau kapal cepat ini memang sampai saat ini terlihat sepi karena di pelabuhan Padang Bae ini terdapat 2 dermaga, yaitu khusus di tempat saya melaporkan ini memang dermaga rakyat khusus untuk kapal cepat yang saat ini ditutup, dan di sebelah saya memang ada pelabuhan penyeberangan Padang Bae yang merupakan khusus untuk kapal peri-peri yang besar untuk melayani penyeberangan pelabuhan Padang Bae menuju pelabuhan Lembar Lombok, seperti itu. Sehingga penumpang-penumpang yang biasanya sudah meludak di dermaga rakyat ini untuk sementara dialihkan ke pelabuhan penyeberangan Padang Bae untuk khusus untuk kapal feri, karena sampai saat ini kapal feri atau pelabuhan penyeberangan Padang Bae masih beroperasi karena tidak terpengaruh dengan cuaca yang terjadi belakangan ini di Karangasem. Begitu, Mario. Ya, terima kasih Eka Winarta atas laporan dari Pelabuhan Padang Bae, Bali. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya pemerintah menerapkan efisiensi anggaran hingga 300 triliun rupiah di tengah banyaknya program kementerian. Bagaimana membuat program pemerintah tetap maksimal tanpa mengganggu pelayanan publik meski ada pemotongan anggaran ratusan triliun rupiah. Usai jeda, kita ulas dalam dialog bersama rekan saya Adisti Larasati. Aku pilih Le Mineral, soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga